Perkenalkan, nama saya Nurani Saya Ramadhania. Saya dari Kampus Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu. Dan NIM saya itu A01324043. Saya dari kelas Manajemen Bisnis Industri Furnitur kelas B 2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecelakaan di jalur Cikidang minibus angkut rombongan mahasiswa dengan metode teori gunung es. Dalam PPT ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian teori gunung es, bagian yang terlihat dari kecelakaan di jalur Cikidang, bagian tidak terlihat dari kecelakaan di jalur Cikidang, lalu danger di samping rumah, danger di dalam rumah, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Lanjut materi yang pertama, pengertian teori gunung es. Pengertian teori gunung es adalah sebuah gunung yang mengambang di permukaan lautan yang kita lihat hanya ujungnya saja. Tapi sebenarnya di bawah permukaan laut itu terdapat bagian gunung es yang lebih besar. Pengertiannya ini dipakai dalam K3 untuk menggambarkan kerugian yang ditimbulkan karena sebuah kecelakaan. Teori gunung es dalam K3 adalah teori yang menjelaskan tentang kerugian akibat kecelakaan kerja lebih besar dari yang terlihat. Lanjut materi yang kedua yaitu bagian yang terlihat dari kecelakaan di jalur Cikidang. Bagian yang terlihat dari kecelakaan jalur Cikidang yang pertama yaitu korban luka-luka. Sebanyak 11 orang mengalami luka berat, 9 orang lagi ditindak dan sisanya mengalami luka ringan. Korban kecelakaan tersebut dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Yang kedua yaitu kondisi jalan yang berbahaya. Kecelakaan terjadi di kawasan tanjakan letter S yang sudah dikenal sebagai jalur rawan kecelakaan. Yang ketiga, upaya evakuasi dan respon darurat. Tim penyelamat seperti polisi dan tenaga medis dikerahkan ke lokasi untuk membantu para korban. Lalu yang keempat yaitu minibus terguling. Minibus mengalami kecelakaan di jalur berbahaya yang dikenal memiliki banyak tikungan tajam. Lalu yang kelima, kondisi kendaraan pasca kecelakaan minibus mengalami kerusakan parah, terutama di bagian bodi kendaraan yang terbentur saat terguling. Seperti gambar di sini. Lanjut materi yang ketiga yaitu bagian tidak terlihat dari kecelakaan di jalur Cikidang memiliki beberapa faktor, yaitu pertama faktor manusia. Kesalahan pengemudi. Apakah pengemudi mengalami kelelahan sebelum atau selama perjalanan? Kelelahan dapat menyebabkan reaksi yang lebih lambat dan kesalahan dalam mengendalikan kendaraan. Yang kedua, kurangnya pengalaman atau pelatihan. Apakah pengemudi sudah terbiasa dengan jalur Cikidang yang dikenal berbahaya? Jika tidak, kurangnya keterampilan dalam menghadapi jalan berliku dan menurun bisa menjadi faktor risiko. Lalu selanjutnya, tekanan waktu atau beban kerja berlebih. Apakah pengemudi merasa terburu-buru atau di bawah tekanan untuk tiba tepat waktu? Lalu selanjutnya, faktor kedua yaitu faktor kendaraan. Faktor rem dan sistem pengemudi. Apakah kendaraan sudah dicek sebelum perjalanan? Sistem pengereman yang kurang optimal bisa berakibat fatal di jalur penurunan dan berbelok. Yang B, overload atau beban berlebih. Apakah kapasitas kendaraan sesuai dengan jumlah penumpang dan yang diangkut para minibus? Beban berlebih dapat mempengaruhi kestabilan kendaraan. Lalu, faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan dan jalan. Kondisi jalan berbahaya. Jalur Cikidang memiliki banyak tikungan tajam dan tanjakan yang sulit yang meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak diantisipasi dengan baik. Lalu kurangnya rambu peringatan dan pengamanan jalan. Apakah Anda cukup rambu lalu lintas yang memperingatkan bahaya pada jalur tersebut? Apakah jalur tersebut memiliki pagar pembatas yang memadai untuk mencegah kendaraan terguling? Dan kondisi cuaca. Jika kecelakaan terjadi saat cuaca
hujan atau kabut, maka jarak pandang dan traksi kendaraan bisa terganggu. Lalu faktor keempat yaitu faktor organisasi dan manajemen keselamatan. A. Kurangnya SOP keselamatan perjalanan. Apakah ada prosedur standar untuk memastikan kendaraan dan pengemudi dalam kondisi prima sebelum perjalanan? B. Kurangnya evaluasi resiko. Apakah perjalanan ini sudah dianalisis resikonya sebelumnya? Apakah ada alternatif rute yang lebih aman? C. Kurangnya laporan dan tindakan pencegahan. Apakah sebelumnya pernah ada insiden hampir celaka near miss di jalur ini yang tidak ditindaklanjuti? Jika laporan sebelumnya tetapi tidak direspon, maka ini menjadi faktor tersembunyi dalam teori gunung es. Ini setelah terjadinya kecelakaan. Sebuah minibus dengan plat merah mengalami kecelakaan di jalur menurun dan berkelok di Jalan Alternatif Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada Senin 3 Februari 2025 sekitar pukul 9.20 pagi. Mobil berplat merah ini mengangkut staf dan mahasiswa Universitas Surya Kencana Cianjur saat hendak menuju lokasi arung jeram di Sungai Citarik Cikidang. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir tidak menguasai medan jalan yang curam dan berkelok sehingga kendaraan hilang kendali dan terbalik. Sebanyak 13 orang menjadi korban dalam kecelakaan ini dan saat ini masih dalam penanganan tim medis. Para korban segera dievakuasi menggunakan ambulans menuju RSUD Pelabuhan Ratu untuk mendapatkan perawatan intensif. Dapat kami sampaikan bahwa hari ini, hari Senin, telah terjadi kecelakaan di letter S ya, Jalan Provinsi Cikidang. Setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, kami beserta pemerintah daerah dan dari rekan-rekan TNI datang langsung ke TKP untuk mengamankan TKP dan mencari bukti-bukti petunjuk lainnya. Ini bis apa dan berapa penumpangnya, full atau seperti apa? Dari arah mana mau kemana? Ya, saat ini kami masih mendata ya, kami mohon waktu karena saat ini seluruh penumpang maupun pengemudi dibawa ke RSUD Pelabuhan Ratu. Jadi kita sampai saat ini belum mendapatkan data yang valid. Nanti kita sampaikan lagi perihal jumlah penumpang berikut kondisi terakhir korban. Ya, ini kan bis merah ya, apa elep? Ini bis milik siapa dan ini? Nah, untuk pemilik masih kita cari informasi maupun identifikasi datanya, namun dilihat dari plat atau kode area itu masuk wilayah Cianjur. Cianjur ya. Jalur Cikidang dikenal sebagai salah satu jalur rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang menurun, berkelok tajam dan minim penerangan. Pihak berwenang masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan, termasuk kemungkinan adanya faktor teknis pada kendaraan atau human error. Pengendara yang melintas di jalur Cikidang diimbau untuk lebih berhati-hati, terutama saat melintasi turunan dan tikungan tajam untuk mencegah kecelakaan serupa. Sampai saat ini sudah berapa banyak korban yang sebetulnya masuk ke RSUD Pelabuhan Ratu? Kayak tadi ralat, tadi kami menyampaikan 14 orang, ternyata hanya 11 orang yang masuk, itu yang luka berat, yang sedang ditindak, kita 9 orang, sisanya luka ringan, tanpa tindakan yang cukup serius. Oke. Catatan di rumah sakit mereka dari mana? Itu menurut keterangan yang selamat, yang korban luka ringan, mereka dari Universitas Surya Kencana Cianjur ya kalau tidak salah itu. Oke. Dari unsur berarti ya? Ini mahasiswa atau apa? Staff ya? Ya. Oke, makasih.
Sebuah minibus dengan plat merah mengalami kecelakaan di jalur menurun dan berkelok di Jalan Alternatif Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal ini terjadi pada Senin 3 Februari 2025 sekitar pukul 9.20 pagi. Baik, kesimpulan dari kecelakaan tersebut yaitu kecelakaan minibus yang membawa rombongan mahasiswa dari jalur Cikidang bukan hanya sekedar insiden lalu lintas, Mobil tetapi berplat juga merah ini mengangkut mencerminkan staf dan konsep teori mahasiswa Gunung es Universitas dalam Surya Kencana K3L, Cianjur di saat mana hendak menuju kecelakaan yang lokasi arung jeram terjadi di Sungai adalah Citarik Cikidang. akibat dari berbagai Kecelakaan faktor terjadi diduga karena tersembunyi sopir tidak yang menguasai tidak medan jalan yang curam dan berkelok sehingga terdeteksi kendaraan hilang atau kendali dan tidak terbalik. ditangani sebelumnya. Kecelakaan ini bisa dicegah jika faktor-faktor tersembunyi telah diidentifikasi dan ditangani lebih awal. Oleh karena itu, Sebanyak 13 pendekatan orang teori menjadi gunung korban es dalam dalam kecelakaan penelitian ini dan saat harus ini masih dalam penanganan tim diterapkan medis. untuk menganalisis Para korban bukan segera hanya dievakuasi kejadian menggunakan kecelakaan ambulans yang menuju tampak, RSUD tetapi Pelabuhan Ratu juga untuk faktor-faktor mendapatkan risiko perawatan yang intensif. tersembunyi di bawahnya agar kejadian serupa tidak terulang Ya, di dapat masa kami depan. sampaikan bahwa hari ini, hari Baik, Senin, lalu telah yaitu danger di samping rumah. Danger di samping rumah saya dapat menimbulkan beberapa bahaya seperti resiko resiko longsor karena bidang tanah ini terlalu miring dan terutama pada saat hujan deras, serta pohon-pohon terdapat pohon-pohon di atas ini tersebut bisa tumbang kapan saja dan bisa menimpai rumah, terutama pada saat hujan disertai angin. Dan rumput-rumput terdapat rumput-rumput yang banyak. Rumput-rumput tersebut bisa menjadi sarang nyamuk seperti gambar di sini, di samping. Baik, selanjutnya yaitu danger di dalam rumah. Danger di dalam rumah saya dapat menimbulkan bahaya seperti tergelincir dikarenakan lantai depan pintu kamar mandi berdekatan dengan pintu kamar tidur yang bisa menyebabkan jatuh dan tergelincir dikarenakan lantai yang licin. Seperti gambar di bawah ini pintu kamar mandi yang berdekatan dengan kamar saya, sangat dekat sekali bukan? Lalu sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau kalimat, mohon maaf. Terima kasih teman-teman.